Halo pemirsa OBTV, masih dalam program Di Balik Layar. Bersama berbagi inspirasi. Episode kali ini kita akan mengulas seputar Nugroho Suryo Bintoro. Beliau merupakan Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Seperti apa kisah perjalanan beliau? Tetap di program Di Balik Layar bersama berbagi inspirasi. Saya Nugroho Suryo Bintoro. Selamat datang di kantor saya. Pria kelahiran Blitar 1 Agustus 1986 ini diberi kepercayaan untuk menjadi Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Malang sejak tahun 2021. Nama saya Nugroho Suryo Bintoro. Saya lahir di Kota Blitar 1 Agustus 1986. Untuk saat ini saya sebagai Sekretaris Departemen di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Di saat yang bersamaan pula sejak 2021 saya juga sebagai Sekretaris untuk Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia untuk Cabang Malang. Saya menempuh SD Sekolah Dasar di MI 1 Malang yang ada di Jalan Bandung. Kemudian saya melanjutkan ke SMPN 4 Malang yang ada di Veteran. Kemudian di jenjang berikutnya saya masuk ke SMA Negeri 3 Malang. Untuk S1 saya menempuh, kalau dulu namanya masih Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Itu tahun 2004, kemudian pada tahun 2008 saya lulus. Kemudian 2008 akhir pula saya masuk melanjutkan pendidikan untuk jenjang master di Magister Ekonomi Bangunan Universitas Gadjah Mada, lulus pada tahun 2010. Kemudian di tahun 2014 saya menempuh pendidikan lanjut untuk jenjang doktor di Hwa Chong University of Science and Technology di Wuhan, Cina. Selama remaja, saya lebih banyak suka olahraga seperti basket. Kemudian saya juga banyak aktif untuk bermain bulu tangkis, tenis meja, dan yang sebetulnya paling saya suka dulu ketika SMA adalah saya gabung atau ikut jujitsu sebetulnya. Jadi lebih ke body contact itu yang lebih saya suka. Untuk yang paling untuk pendidikan sendiri sepertinya kurang lebih cenderung standar kalau kemudian S1. Namun untuk S2 saya mencoba untuk sebetulnya pada saat itu daftar di 2 tempat. Di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. Kemudian karena satu dan lain hal akhirnya saya masuk ke UGM. Sebetulnya waktu itu ketika harus mendaftar ulang di perguruan tinggi negeri di Jakarta, posisi saya masih belum di Indonesia pada saat itu, sehingga harus terlewat. Nah, yang kemudian akhirnya di detik terakhir sebetulnya pendaftaran di hari terakhir saya masih bisa daftar di UGM. Alhasil ya UGM yang akhirnya menjadi tempat saya menempuh pendidikan master. Tantangan demi tantangan yang dilalui beliau dalam mengenyam pendidikan tidak membuat Nugroho patah semangat untuk mendapatkan gelar doktor. Yang tak terlupakan sebetulnya ketika menempuh pendidikan sekolah S3, karena saya berangkat dengan biaya mandiri
tanpa beasiswa, dan saya bisa dikatakan kalau orang Jawa bilang babat alas. Jadi memang masih betul-betul di kampus yang saya tuju hanya ada 4 orang Indonesia, yang kemudian kami, bahkan saya sendiri pun dengan bahasa Mandarin masih asing. Modal saya hanya bahasa Inggris, yang kemudian berangkat ke sana semua dalam bahasa Pinyin, yang bahkan ketika landing pertama kali saya harus nyasar. Kemudian karena memang betul-betul buta atau tidak punya informasi mengenai apapun mengenai Wuhan pada saat itu, alhasil saya datang. Ketika saya bisa masuk dormitory, kondisi -5 derajat, ada salju, dan karena memang sejak kecil hidup di negara tropis, akhirnya jaketnya walaupun di double 2 ya tetap aja. Paginya jam 5 pagi saya bangun, di depan kaca wajah sudah biru semua. Ya seperti hampir mungkin seperti orang dehidrasi yang memang betul-betul kedinginan. Selimut pun juga belum ada. Jadi koper travel bag dalam ukuran besar itu yang kemudian akhirnya menjadi pelindung badan saya ketika itu. Bahkan hingga lulus, akhirnya di pertengahan jalan saya mencoba untuk apply beasiswa ongoing, ternyata tidak bisa karena saya sudah semester 4 baru dibuka, dan maksimal semester 3 yang bisa. Akhirnya saya harus menyelesaikan pendidikan sampai dengan terakhir dengan biaya mandiri tanpa beasiswa, dan betul-betul memang harus fight, betul-betul berjuang karena dengan dana yang terbatas, bahkan hanya untuk sekedar keluar saja itu menjadi persoalan besar buat saya. Artinya main ke kota lain, kemudian belanja barang, betul-betul yang harus berhemat. Sampai dengan pemilihan tempat tinggal pun akhirnya saya tinggal bercampur dengan penduduk lokal. Ya jangan dibayangkan kemudian tinggal di apartemen yang sepertinya enak. Justru saya tinggal di area slum area atau area kumuh yang ya memang harganya murah. Itu yang bisa saya lakukan karena untuk bertahan hidup intinya. Tapi ya itu betul-betul bisa dikatakan perjuangan yang paling berat dalam sepanjang saya hidup. Pemirsa BTV, jangan beranjak dulu karena sesaat lagi kita akan membahas seputar perjalanan karir hingga kegiatan bersama keluarga yang selalu beliau lakukan. Nugroho Suryo Bintoro berbagi cerita mengenai perjalanan karirnya selama menjadi akademisi. Untuk sekolah mungkin lebih, saya mulai sedikit punya prestasi ketika menempuh pendidikan S1. Semester 6 saya sudah sebagai asisten dosen di mata kuliah ekonomi regional. Beliau adalah Pak Kresna yang kemudian saya sebagai asistennya sampai dengan saya semester 8. Kemudian akhirnya saya lanjut di UGM. Nah ini sedikit yang mungkin agak sedikit menyenangkan buat saya, tapi ya masih mungkin bisa dikatakan jas susu karena pada saat itu saya di MEP angkatan ke-39. Di angkatan 39 dari beberapa teman-teman itu ketika wisuda saya pakai toga yang ada emasnya, artinya memang hanya saya sendiri yang cum laude pada saat itu. Kemudian pada saat S3 saya menerima untuk penghargaan mahasiswa internasional yang per angkatan itu, kami satu angkatan waktu itu ada 500 mahasiswa internasional dan yang mendapat penghargaan 40 yang tersebar dari berbagai student di HAS itu, di Hwazong University of Science and Technology. 2 dari Indonesia dan salah satunya saya waktu itu.
Nugroho Suryo Bintoro berbagi cerita mengenai perjalanan karirnya selama menjadi akademisi. Awal mula sebetulnya ketika saya lulus S2, saya ingin mendaftar di Garuda Indonesia waktu itu. Pilihannya adalah saya ingin ke Garuda Indonesia, ke Bank Indonesia, dan tiba-tiba Universitas Brawijaya pada saat itu membuka jalur non-PNS. Disitulah kemudian saya mencoba untuk daftar, dan ternyata panggilan pertama dari dosen. Dan yang menjadi lucu lagi adalah ketika teman-teman itu ada yang dia di Bappenas dan minta, dalam tanda kutip sedikit memaksa, bahwa udahlah kamu ikut sama aku aja, ikut saya aja. Belum pemberkasan kan di UB. Kemudian jawaban saya sederhana waktu itu, saya ngikut nasihat orang tua, itu aja sih. Bahwa selain karena memang punya latar belakang dan pendidikan, lebih kepada pengalaman sebagai asdos sejak semester 6, itu yang kemudian awal ketertarikan, dan itu yang menjadikan saya di dunia akademik hingga saat ini. Kalau di kantor, selain faktor akademik, kami punya, bisa dikatakan, komunitas untuk orang-orang yang suka dengan otomotif. Jadi sesekali kami touring, bahkan sampai dengan Lombok, kami sepeda motoran. Terlepas dari usia, artinya memang sangat heterogen dari sisi usia. Namun itu kemudian bisa membentuk komunikasi yang baik, bagaimana kami yang junior belajar kepada senior, yang akhirnya berlanjut lagi, seringkali kemudian ya sekedar kemudian makan bersama di luar, namun tetap ya kembali karena yang berkumpul adalah sesama dosen, pembahasannya pun tidak jauh-jauh dari konteks akademik. Di luar itu saya membangun komunikasi dengan teman-teman ekraf di Kota Malang, mulai dari videografi. Baru saja kemarin dengan dibantu dari Pak Darso di Baren Libang, Pemkot Kota Malang, nah itu kemudian lebih banyak berkomunikasi dengan beliau. Di sela kesibukannya yang padat, Nugroho masih menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Untuk karir dan keluarga sepertinya ini yang agak berat ini, karena memang ketika kita memperjuangkan sesuatu, kita mencoba meraih sesuatu, harus bisa balance. Namun faktanya tetap ada sedikit ketidakseimbangan, namun bukan berarti disparitasnya terlalu tinggi, artinya ketimpangannya terlalu tinggi. Untuk waktu seringkali saya gunakan ketika pulang, itu saya masih walaupun capek, tetap anak-anak, kebetulan anak saya 3, yang paling besar usia 6 tahun, paling kecil usia 2 tahun, saya masih menyempatkan pulang itu untuk sekedar lari-lari, kemudian masih menggendong. Paginya pun ketika saya berangkat kerja masih saya ajak, walaupun hanya sebatas mengeluarkan kendaraan dari garasi, kemudian setelah di luar pagar, baru kemudian mereka saya gendong lagi untuk masuk ke dalam rumah. Dan sesekali Sabtu Minggu saya ajak keluar. Ketika tidak bertugas, saya lebih suka untuk, sebetulnya saya tipikal yang suka otak-atik, belajar otodidak. Software terutama saya lebih suka belajar seperti itu, atau bahkan sesekali saya mencoba untuk menulis, walaupun pada akhirnya fokus itu yang susah, karena yang penting adalah bagaimana menyelesaikan tulisan itu. Ada banyak kemudian judul buku, jurnal yang ingin saya selesaikan, namun kembali lagi bahwa itu akan lebih saya sukai ketika berjalan secara natural, bahwa itu berjalan bertahap sesuai dengan pengalaman, ditambah memang selain kantor,
tahun kemarin saya juga sebagai tenaga pendamping BUMD di Kota Batu. Jadi memang pengalaman-pengalaman itu yang sebetulnya ingin saya tulis. Di samping memang banyak komunikasi dengan Pemkot, tidak hanya di Malang Raya, namun di wilayah Jawa Timur, sehingga di luar kegiatan perkantoran saya coba untuk menjalin komunikasi, membangun jaringan, bahkan dengan teman-teman yang dulu sekolah di Tiongkok juga. Artinya lebih banyak mencoba untuk upgrade skill, soft skill, tidak hanya soft skill, tapi bagaimana update pengetahuan, update kondisi, termasuk di dalamnya tentang keilmuan itu sendiri. Pemirsa Obi TV, saat lagi kita akan mengetahui bagaimana sosok Nugroho Suryo Bintoro. Nugroho Suryo Bintoro berbagi cerita mengenai suka duka beliau terjun di dunia akademik. Suka duka, saya kira lebih banyak sukanya daripada duka, karena dalam dunia akademik kita bisa mengembangkan diri, itu yang utama. Kemudian berikutnya kita bisa banyak masuk ke dalam dunia yang tidak harus akademik. Ketika kemudian kita berkomunikasi dengan pemerintah, orang-orang pemerintahan kota, dengan para pelaku usaha, kita banyak update cerita, banyak bagaimana kemudian mereka mengalami kendala. Bahkan akan lebih menyenangkan kalau kemudian masukan dari kita itu bermanfaat buat mereka. Itu poin yang sangat-sangat tidak ternilai sebetulnya. Bagaimana kemudian kita bisa berbagi. Nah, sebetulnya mungkin dengan Tridharma Perguruan Tinggi itu sebetulnya ketika dioptimumkan, maka itu yang sebetulnya bisa berkontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia. Artinya bahwa dengan bisa berkontribusi secara positif inilah yang kemudian saya sampaikan tadi, banyak sukanya daripada dukanya. Kalau duka, saya kira bisa dikatakan nyaris tidak ada, kecuali adalah kita nggak punya office hour, itu aja dukanya. Jadi bahkan kemudian pulang pun kita masih harus buka komputer, masih harus melanjutkan pekerjaan, tidur larut, berangkat pagi, tapi itu memang pilihan dalam sebuah karir. Jadi ketika kemudian bisa bergabung dengan banyak pihak, baik itu perbankan, kemudian lembaga dari orang-orang pemerintah, kemudian kita bisa sharing informasi, diskusi bahkan dengan teman-teman ekraf di Kota Malang, atau bahkan di Jakarta pun saya juga masih membangun komunikasi dengan teman-teman desainer, baik itu website dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi pengalaman yang tidak bisa terlupakan, karena ternyata dalam dunia akademik, dunia kita tidak sesempit itu. Bahkan kita bisa masuk dalam dunia yang lainnya, even itu kesenian, olahraga, kita masih bisa masuk dalam dunia itu. Dan itu yang untuk saya sangat menyenangkan. Dalam waktu dekat tentu saja mengenai kepangkatan, karena satu hal yang ingin saya raih adalah ketika pencapaian daerah akademik itu bisa saya raih dengan segera di saat orang tua masih sehat. Itu sebetulnya yang ingin saya lakukan, karena memang dalam bahasa Jawa, kita sebagai anak ketika kita sudah dewasa maka ngabekti kepada orang tua, itu yang menjadi utama. Kalau impian sebetulnya saya cenderung untuk mengalir, karena
saya termasuk salah satu orang yang percaya bahwa ketika orang mengatakan kesempatan itu hanya datang satu kali, maka saya akan berpikir bahwa kesempatan itu bisa kita raih kapanpun. Hanya momen kita bisa menggapai momen itu atau tidak. Menjadi tenaga pendidik, tantangan mungkin karena lingkungan yang heterogen. Artinya kita bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan mahasiswa yang karakternya bahkan setiap tahun bisa jadi berbeda. Karena setiap tahun ada mahasiswa baru, kemudian semakin lama kita semakin sadar bahwa ada pola baru yang terbentuk di mahasiswa. Kita pun yang harus juga menyesuaikan dengan bagaimana generasi-generasi saat ini. Nugroho Suryo Bintoro menceritakan orang-orang yang telah berjasa dalam pencapaiannya. Bisa dikatakan saya banyak berterima kasih kepada keluarga kecil saya, karena pada saat itu saya baru menikah sebetulnya. 1 bulan pas saya tinggal sekolah S3, kemudian untuk anak pertama saya baru lihat dia ketika dia usia 3 bulan. Anak kedua saya hanya menemani dia lahir selama 1 minggu. Setelah itu saya kembali lagi. Bahkan untuk saya baru bisa menemani ketika anak ketiga. Artinya bahwa keluarga kecil ini yang banyak menemani saya hingga saat ini. Kemudian dari orang tua tentu saja yang selalu memberikan support bahwa pendidikan itu penting. Sehingga itu motivasi saya untuk mau melanjutkan dan terus bisa berkarya dalam dunia akademik. Selain itu juga dari senior terutama, karena senior yang banyak mengajarkan mengenai pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup ini ternyata memang betul tidak ternilai harganya, karena bisa dikatakan kita tidak mengalami masa-masa yang dialami oleh para senior. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan cerita, sehingga kita bisa mengantisipasi, bahkan kita bisa lari lebih cepat. Dan itu yang kemudian bisa dikatakan saya pun menyelesaikan studi dengan cepat, hingga pada tahun 2018 saya lulus sebagai, sebetulnya di Fakultas Ekonomi saya juga doktor yang paling muda, karena pada saat itu saya lulus di usia 30. Nah, itu yang kemudian banyaknya dukungan dari lembaga, yaitu Universitas Brawijaya, kemudian keluarga besar yang ada lingkungan saya, kemudian dari kolega kantor, senior kantor, sampai dengan yang paling utama dari keluarga kecil ini yang kemudian banyak memberikan pengaruh terhadap karir saya sampai saat ini. Nugroho Suryo Bintoro tidak pernah lelah untuk belajar dan berfokus pada apa yang ingin dicapainya. Untuk meraih cita-cita sebetulnya kita fokus saja pada apa yang ingin kita capai. Artinya bahwa kita nggak mungkin untuk mencapai semuanya, tapi untuk mencapai satu hal tersebut kita butuh pengalaman yang besar. Maka jangan membatasi diri untuk terus belajar, bermanfaat untuk orang lain. Artinya bahwa saya senantiasa atau selalu berusaha untuk upgrade kemampuan, karena yang ingin saya lakukan adalah kita bisa membantu orang dalam apapun, dan kemudian orang itu tersenyum. Itu yang kemudian ingin saya lakukan dan terus ingin saya lakukan, karena kepuasan atau kebahagiaan tidak selamanya dihitung secara materi, tapi ketika kita bermanfaat untuk orang lain, disitulah saya merasakan bahwa kehidupan saya bermanfaat. Demikianlah program Di Balik Layar episode kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk Anda pemirsa BTV. Di Balik Layar bersama berbagi inspirasi.